Ya, CEO bernama Rizka Astiana dengan startup yang namanya Debatik. Startup ini pernah ikut teknologi dan Mbak Rizka ini sebenarnya masih mahasiswa di Universitas. Ya, jurusan seni rupa ya Mbak ya. Nah, terus startupnya ini pernah ikutan juga eventnya perindustrian, yaitu Startup for Industry juara 1. Pernah juga ikut eventnya Ristek Dikti, 4, YLP, banyak banget. Termasuk dia itu salah satu tenan yang harusnya ikut Transformation event ada perindustrian yang di Jerman dan di cancel ya, mungkin tahun depannya. Gimana nih Mbak, boleh ceritain nggak awalnya punya ide bikin Debatik nih? Debatik apa? Oke, Debatik itu dia itu digital, batik itu ya batik. Jadi kita awalnya tahun 2000, ini aku cerita dari awal mulai ya, terbentuknya Debatik itu kayak gimana ya, boleh? Ya. Tahun 2017 itu kita terjun ke lapangan langsung sama UMKM di daerah Kota Semarang, UMKM pengrajin batik khususnya. Itu kita disuruh untuk melatih pengrajin batik untuk membuat desain motif batik secara digital. Nah, di situ kita kerjasamanya sama Dinas Perindustrian Kota Semarang. Nah, hasil karena biasanya pengrajin batik itu usianya sekitar 35 sampai 50 tahun. Ketika kita dituntut dari pemerintah, ayo gimana caranya kita mendigitalisasikan motif batik itu. Nah, akhirnya aplikasi yang tersedia waktu itu hanya Corel, Photoshop, kayak semacam semacam dapur editing yang sangat kompleks toolnya ya. Nah, kita aja yang mahasiswa seni rupa mau kayak gitu aja masih kebingungan padahal kita usianya udah produktif 18 sampai 25 tahun. Apalagi kalau dipikir-pikir bapak-bapak yang usia 35 sampai 50 tahun pasti kesusahan. Nah, di situ kita 1 tahun tetap sabar melatih para pengrajin itu buat latihan Corel Draw semuanya. Semua kayak kita gimana sih biar efektif gitu. Nah, hasil karena kita dari tim seni rupa yang bagian dipercaya buat mendesain motif batik, kayak ngelatih pelatihan kayak gitu, ada ide nih gimana kalau buat aplikasi yang mudah, maksudnya yang UI UX-nya yang mudah dipahami orang-orang tua, nggak perlu ribet harus pakai layar, nggak harus kayak pegang mouse aja orang tua susah gitu kan. Iya kan sekarang HP bisa di Android kan bisa kan, semua orang kan juga pasti punya Android. Nah, tahun 2018 kita build aplikasi itu, kita bikin bertahap lah, misal kayak 3 bulan sekali kita terjun ke pengrajin batik buat kayak review, ini kurang apa, ini pengennya apa gitu. Itu selama sekitar 1 tahun kita build aplikasi itu. Di ujung tahun 2019 akhirnya sebenarnya kita kayak nemu model bisnis nih kayak gitu. Akhirnya dibuatkan proposal ikut PPBT. Nah, dari PPBT itu kan kita benar-benar nol gitu lah. Kita cuma bermodalkan aplikasi sama model bisnis. Jadi kita kayak runningnya nol, cari market pasarnya juga awal-awal itu di PPBT itu. Jadi kalau misal startup kita dari mana khusus untuk pendanaan, sebenarnya kita juga masih untuk mencari-mencari. Masih kita belum yang udah gede gitu belum, karena kita masih 1 tahun itu. Terus akhirnya ketemu nih aplikasi. Nah, aplikasi ini ternyata selain untuk mempermudah bapak-bapak ibu-ibu untuk membuat desain motif batik secara digital di Android ataupun di PC, di laptop kayak gitu, aplikasi ini juga menyenangkan. Jadi kayak orang yang nggak sebenarnya kan kalau disuruh ini gambar nih nggak bisa gitu kan, tapi kalau di aplikasi kami pasti orang itu bisa membuat desain motif batik karena dengan hanya sentuhan saja dia bisa membuat motif yang beragam. Jadi kayak semacam apa ya, gimana ini, aku lupa bawa tab untuk demo gitu ya. Sebenarnya gitu. Terus akhirnya di situ kita nemu model bisnis. Misal nih, intinya gini, kita nawarin aplikasi secara gratis. Oke, kita belum membayarkan apapun itu karena ini masih tahap pengenalan dan aplikasi ini juga masih jauh maksudnya
planning kita tuh masih banyak gitu lah. Makanya kita Masih butuh masih pembaruan menggratiskan ya. ini. Iya, ya. Terus pengrajin batik buat motif batik nih. Terus akhirnya kita JPEG-nya kasih ke kita dan kita akan membuat capnya. Oke. Jadi dari motif yang dibuat oleh pengrajin tersebut, kan kita sudah membantu mereka untuk mempermudah membuat desain motif batik. Karena misal kalau nggak pakai aplikasi itu biasanya mereka manual. Jadi mereka membentangkan kain 2 meter untuk terus digambar manual gitu. Itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga membutuhkan tenaga gitu kan. Terus akhirnya kita menawarkan gimana kalau cap batik aja gitu yang lebih mudah gitu. Terus akhirnya mereka membuat desain motif batik itu dikasih ke kita membuatkan capnya. Nah, di batik sendiri itu sebenarnya ada 3 jenis. Ada batik tulis, batik cap, dan batik campuran. Nah, batik cap itu memang sudah ada zaman dahulu, nenek moyang kita udah menemukan batik cap metode itu, tapi pakainya tembaga. Nah, kakak tahu sendiri tembaga itu mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Misalnya tembaga itu sekitar harganya 1.700 sampai 1.800 lah. Itu kita pesan harus sekitar 1 sampai 2 bulan. Nah, kalau pesan di cap kita pakai bahan mirip, kita pakai bahan mirip plastik, tapi fungsinya tembaga dengan harganya murah dan kita estimasi waktu pembuatannya cuma 1 sampai 2 minggu. Jadi kita menawarkan ke pengrajin batik itu kalau kalian mau pesen cap batik di kita, kalian dapat software gratis. Kalian bisa konsultasi desain sama kita karena kita juga orang-orang seni rupa yang ya belajarnya tentang motif batik, kan nggak semua orang pengrajin batik memiliki kemampuan untuk mendesain secara bagus pula kan ya, kayak kita juga memberikan jasa itu. Terus akhirnya kita juga memberikan cap batik itu. Jadi kalau pengrajin batik itu pesen cap di kita, yang satu mereka mengefisiensi waktu, efisiensi harga juga. Waktunya kita memotong beberapa minggu, 3 bulan menjadi 2 minggu, harga dari 1.701,8 jadi cuma 300.000 aja. Kita penjualnya sekitar harga maksimal paling mahal itu 450.000 aja. Jadi cap yang kita jual adalah capnya. Jadi cap tembaga, bukan dari tembaga tapi fungsinya seperti tembaga. Jadi gitu. Terus tapi kebanyakan juga langsung pengen ada yang dibuatkan motifnya. Mbak pokoknya langsung pengen jadi nih ada acara kondangan, ya bisa juga. Tapi nanti kan harganya beda kayak kalau pesen cat aja gitu kan, mereka juga pesen kayaknya pokoknya tinggal jadi gitu. Sekitar batik itu nih. Saat ini kita juga karena pandemi kemarin kita lagi hektiknya tuh di bulan Januari Februari, udah lagi semangatnya buat PBBT lah, buat Hannover Messe gitu kayak. Nah kemarin akhirnya aku nggak ikutan PBBT, memutuskan untuk tidak ikut PBBT karena lagi fokus yang Hannover itu. Oke. Kan itu persiapannya harus ya maksudnya kayak udah jauh-jauh ke Jerman, kalau nggak maksimal kan ya gimana gitu. Akhirnya kita skip dulu PBBT karena PBBT juga sama pemerintah benar-benar ya kakak tahu sendiri bagaimana kita monefnya, bagaimana kita nguras energi ya. Semuanya itu kan menguras energi sekali. Terus akhirnya kita skip PBBT, kita fokus Hannover bulan Februari, tapi kita tetap cari pendanaan. Cuma pendanaannya nggak dari PBBT, tapi kita lebih main ke investor. Jadi di bulan Januari, Februari ada acara Tech to Impact dari UK Embassy. Nah kebetulan aku ikut, terus aku akhirnya lolos pitching sama investor. Ya begitulah. Akhirnya harus kayak ada kenalan, kita kolaborasi sama Mas Musa Widiat Mojo, fashion designer itu ya kayak ya ngobrol-ngobrol aja tentang desain atau batik gitu. Ya keren banget sih waktu itu, sama pokoknya kita pendanaannya lagi ngejar sama investor. Alhamdulillahnya aja PBBT tahun ini dibatalkan kan ya, alhamdulillah bisa tahun depan gitu ya. Tahun depan aja gitu. Jadi dari
Maret ini kita fokus buat develop apps-nya. Jadi kemarin kita masih kayak produksi di kantor, semuanya masih di kantor. Cuman kayak bener-bener drastis kayak pesanan itu kan nggak ada kondangan lagi, nggak ada hajatan, orang jarang keluar. Maksudnya kayak bener-bener kayak wah zong banget nih ya gitu. Terus hasil karena kita keuangannya masih aman nih, kita memutuskan ya udah deh di rumah aja. Maksudnya kita build kayak akhirnya kita bulan April, Mei, Juni, Juli ini kita fokus buat develop apps-nya dulu. Develop apps itu benar-benar kan membutuhkan waktu yang lama. Terus kayak kita ke marketing langsung hubungi satu persatu buat daerah-daerah gitu aja sih. Akhir-akhir ini akhirnya kantor juga di stop, ditutup semua, universitas nggak boleh ada kehidupan apapun. Ya, tapi alhamdulillah keuangan kita masih aman sih untuk semua gaji dan semuanya, untuk semua anggotanya, begitu. Terus kan Mbak dari ini nih, Mbak CEO-nya ya? Iya. Terus dari tim kan ada tadi tuh pengembangan apps, mungkin ada tim yang lebih dari orang teknik, bisa ceritain nggak Mbak di Batik ini punya apa ya, tim yang background pendidikannya apa aja? Dan gimana cara kenalnya tuh? Oke. Apa? Gimana cara bisa kenalnya tuh, yang orang teknik, orang seni rupa, mungkin yang lain? Gitu. Kan kita di lingkup universitas ya. Oke. Jadi itu saya bukan foundernya, saya CEO-nya. Oke. Jadi beda kan biasanya emang startup founder and CEO jadi satu kan. Kalau ini bisa. Baru bisa ya ini. Kan founder jadi karena founder saya udah jadi dosen, udah jadi dosen, kayak mereka punya kesibukan lain, akhirnya semuanya dilimpahkan ke saya gitu. Terus founder saya itu orang DKV, dulunya kerja di Dubai selama 5 tahun jadi developer games, terus kembali ke Indonesia. Terus akhirnya dipercayai oleh Dinas Perindustrian untuk membuat desain itu, akhirnya membuat aplikasi sendiri. Terus akhirnya bersama tim UNES seni rupa, jurusan seni rupa itu ya. Terus kita apa ya, intinya kayak melatih gimana sih cara membuat desain motif batik yang bagus ya gitu, sesuai dengan gimana ya, kayak nggak karena itu nggak semua orang bisa membuat desain motif batik yang bagus. Otomatis UMKM di daerah itu banyak yang potensial, tapi mereka kayak ini desainnya terlalu realistis nih, dipakai orang jadinya aneh, terusnya nggak laku akhirnya. Kan juga itu ada saya yang masih mahasiswa bisa warawiri kemana-mana, yang bisa promosi kemana-mana. Akhirnya saya jadi CEO. Ada partner saya lagi yang intinya dia desain batik lah. Dia ahlinya kayak perbatikan, buat ngomen batik, buat membuat desainnya. Ada tim desainnya itu sekitar 3 orang. Ada tim publikasi, ada 2 orang. Ada server maintenance yang buat cap batiknya itu dari teknik mesin sama anak DKV sendiri. Itu maksudnya kita nggak perlu harus orang teknik elektro atau mesin, nggak perlu sih sebenarnya. Itu karena bisa gitu loh, orang DKV pun bisa gitu. Akhirnya kita ambil ruang lingkup kita sendiri. Ada 2 orang server maintenance-nya. Jadi ada 1 orang juga buat finance. Begitu. Tapi terus alhamdulillah aman semua. Tadi tuh ada banyak ya model bisnisnya, bisa konsultasi, bisa sampai nggak usah ribet-ribet, langsung jadi bisa. Kalau misalnya pengen tahu yang lebih dalamnya nih Mbak, buat konsultasi juga, itu bisa taunya dari mana ya? Jadi Batik ini mungkin ada buat promosi. Bisa kunjungi web kami di debatik.id. Nah, di situ bisa download aplikasinya juga secara gratis. Itu via Android. Bisa di situ kita membebaskan pokoknya. Terserah mau pakai apa aja boleh intinya gitu. Nanti kalau mau konsultasi bisa dihubungi di Instagram @batik_batik.id juga. Langsung kita fast respon, insyaallah ya, kita fast respon. Di situ juga ada nomor HP yang tercantum, WA-nya untuk konsultasi atau apapun. Karena customer kita ya memang kita harus menghadapi benar-benar pengrajin batik yang gimana ya, bapak-bapak ibu ada yang ingin berubah, ada yang ingin tetap pada jalannya karena tradisi, menjaga tradisi dan semuanya itu pasti ada. Nah itu ya, itu menarik tuh. Itu problematika kita yang harus kita
selesaikan, bukan selesaikan ya, harus kita rubah secara perlahan. Bisa, cuma membutuhkan waktu yang lama. Jadi kayak prinsipnya kita, kalau ingin ikut kita ya silakan, kalau enggak mau ini juga nggak apa-apa. Maksudnya gini, kalau Bapak Ibu mau ikut cap batik kita, mau membeli cap batik kita yang mirip tembaga tapi bukan tembaga itu, ya kita alhamdulillah. Tapi kalau enggak pun mereka tetap memakai pakem tradisi atau nenek moyang atau apapun itu, ya silakan juga. Nah, tapi kebanyakan ya sekitar 70-30% lah yang mau gitu. Iya Ya ya. itu memang kendala kita dari awal sampai saat ini. Dan kita juga punya kendala kalau mau sosialisasi itu pasti ya harus sabar, Ya. harus Soalnya caranya baru pelan-pelan untuk ya. menjelaskan gitu. Begitu. Tapi ini beberapa inovasi banget sih di dunia batik lagi. Mungkin beberapa teknologi itu kan inovasinya lebih ke apa ya? Mungkin IT IoT gitu ya. kayak Dan ya, iya ini bisa mesin ngelihat celah di pertanian atau perbatikan. Bisa lihat celah di perbatikan emang apa ya, kreatif banget ya. Wah, makasih banyak nih Mbak ceritanya. Nah, kalau kan batik itu never ending ya. Nah, batik Iya, benar karena banget. budaya itu nggak bakal luntur gitu. Budaya kan selalu tetap ada, makanya ini juga peluang buat kita di batik, karena batik juga kita mengunggulkan sisi budaya Indonesia. Misalnya kita keluar negeri pun kita juga bawa Kita juga bawa identitas identitas. Benar banget. Ya, Aduh, gitu. keren banget nih Mbak siapa namanya? Mbak Rizka. Oke, makasih banyak Mbak. Mungkin ada sedikit apa ya, motivasi mungkin Mbak atau motonya Mbak biar bisa teman-teman yang lain ini bisa lebih berinovasi dan lebih banyak lagi nih apa aspek-aspek yang dikembangkan menggunakan teknologi. Oke. Ketika seni bergabung dengan teknologi menghasilkan sebuah inovasi. Nah, inovasi ini adalah batik. Batik is never ending for Indonesia and batik spirit for Indonesia. Jangan berhenti berkarya sebagai anak muda karena masih banyak jatah salah yang harus kita lalui. Kita harus bersemangat untuk memajukan negara Indonesia. Ya, mumpung masih muda jatah salahnya habisin gitu ya. Masih banyak. Jadi kita harus benar-benar mencoba kesalahan semua itu. Sampai Biar nanti kalau Oh iya itu motivasi saya sendiri sih Kak. biar bener banget nih buat orang muda. Up terus, mantep. Oke, makasih banyak ya Mbak Rizka. Semoga nanti di lain waktu kita bisa ketemu secara langsung, nggak kayak gini. Terus bisa lebih lihat nih produk inovasinya segimana wow-nya nih. Oke, terima kasih banyak Mbak Rizka. Dadah. Iya, terima kasih.